Kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut. Secara teknis, kaidah ejaan dan tanda baca adalah aturan-aturan mengenai penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. Huruf kapital. Huruf ini dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, petikan langsung yang utuh, dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan, nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama bangsa, suku bangsa dan bahasa, nama tahun, bulan, hari raya dan peristiwa sejarah, nama khas dalam geografi, nama badan resmi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, nama semua kata dalam buku, majalah, surat kabar kecuali kata partikel seperti di, ke, dari, untuk, yang, dan yang tidak terletak pada posisi awal, singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan, kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, paman, yang diganti sebagai kata ganti sapaan. Huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang posisinya dimiringkan dalam cetakan. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutipkan dalam karangan. Sebagai contoh, dia mendengar berita itu dari Kompas. Kata Kompas di sini dicetak dalam posisi miring. Selain itu, huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Contohnya, seluruh karyawan diwajibkan menghadiri acara tersebut. Kata diwajibkan di sini dicetak dalam posisi miring. Selain itu, huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan asing, kata nama ilmiah, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Sebagai contoh, hari-harinya padat dengan Facebook. Kata Facebook dicetak dalam posisi miring. Gabungan kata. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian, bisa diberi tanda hubung untuk menegaskan pertaliannya. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sebagai contoh, aku tahu buku itu milikmu. Aku tahu buku itu milik kamu. Kata turunan. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, kata-kata itu ditulis serangkai. Sebagai contoh, kata tidak adil ditambah dengan imbuhan ke dan an. Apabila keduanya ini digabungkan, maka menjadi satu kata, yaitu ketidakadilan. Selain itu, contoh berikutnya, kalimat mereka masuk satu persatu, harga 30.000 per helai. Maka partikel per yang berarti mulai atau tiap dan demi ini ditulis secara terpisah. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik.
Misalnya sebagai contoh M.Amin. Singkatan yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya yaitu MPR. Singkatan umum terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti tanda titik. Contohnya yaitu DST, lalu ditambahkan atau diikuti oleh tanda titik. Akronim adalah singkatan yang terdiri atas gabungan huruf awal, gabungan suku kata atau gabungan huruf, dan suku kata yang diperlakukan sebagai kata seperti contoh ABRI. Akronim yang bukan nama diri atau lembaga ditulis sebagai berikut.